Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai ibadah pada petang hari ini dengan bersama-sama bangkit berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan ayat yang kedua. Mari kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Ibadah pada petang hari ini bersama-sama kita lakukan hanya di dalam kuasa Allah yang bertakhta di kerajaan surga. Allah sumber dari segala kehidupan, berkat dan damai sejahtera. Amin. Dipersilahkan duduk. Mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 46. Kita pujikan ayat 1 dan ayat yang kedua. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Diberi-Nya hidup baru, gelap menjadi terang. Sabda-Nya besertamu di ngarai yang kelam. Hai kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunannya tenang. Mari kita bersama-sama menyatukan hati di dalam doa sebelum kita membaca firman sesuai dengan jadwal bacaan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, pujian yang telah kami nyanyikan tadi juga merupakan sebuah pengakuan kami bahwa Engkau adalah Allah yang selalu hadir, memberi kekuatan, tuntunan, berkat, dan kasih-Mu dalam situasi kondisi apapun yang kami alami. Tuhan, dalam pujian itu juga Engkau mengingatkan kami supaya kami jangan khawatir akan semua itu. Karena semua terjadi bukan karena kekuatan kami, tapi kekuatan Tuhan sendiri. Kami tahu Tuhan, hari-hari yang akan kami lalui juga tak pernah sepi dari berbagai tantangan dan masalah.
Oleh karena itu kami juga memohon Engkau hadir menguatkan kami, membimbing kami, juga berfirman bagi kami. Dan di dalam kami akan membaca firman-Mu untuk kami renungkan bersama-sama. Kami juga memohon Engkau membuka hati, pikiran kami, sehingga dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada, kami mampu memahami kehendak-Mu, bahkan mampu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Tuhan doa kami, doa yang tidak sempurna ini kami mohon hanya di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang kita ambil dari Yohanes 13 ayat 31 sampai dengan 35. Yohanes 13 ayat 31 sampai dengan 35. Yang demikian firman-Nya. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan dipermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita semua yang mendengarnya dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, teks atau ayat-ayat yang sudah kita baca tadi diawali dengan sebuah keterangan yang memang perlu dijelaskan. Dalam ayat 31 dikatakan demikian. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, dan selanjutnya. Kata sesudah Yudas pergi, ini meninggalkan banyak pertanyaan bagi kita. Paling tidak, kita perlu tahu, dia pergi mau apa? Dia pergi kemana? Apakah dia pergi untuk mendoakan orang sakit? Mengunjungi orang yang menderita? Ternyata bukan itu. Atau ia mencari tempat untuk bersekutu bagi para murid-murid lainnya? Juga bukan. Tapi kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya, Bapak Ibu, kita akan tahu. Ternyata Yudas pergi ini untuk mengkhianati Tuhan Yesus. Supaya Tuhan Yesus ditangkap, disiksa, disalib, dan meninggal di salib itu.
Jadi di sini paling tidak kita tahu konteks ayat-ayat yang sudah kita baca ini. Ini adalah sebuah pesan Tuhan Yesus, ajaran Tuhan Yesus di saat-saat akhir Tuhan Yesus. Seolah-olah pengarang di sini ingin mengantar kepada kita bahwa pesan ajaran Tuhan Yesus yang akhir ini adalah ajaran yang begitu penting sekali. Dan ajaran yang penting itu tidak lain disebutkan di ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi kasih, itulah menurut Tuhan Yesus sesuatu yang sangat dasar, penting dalam kehidupan orang percaya. Bahkan begitu pentingnya masalah kasih ini sehingga kasih itu menjadi sebuah indikator atau bahkan hakikat dari orang percaya itu sendiri. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi identitas hakikat orang percaya itu bukan terletak pada sesuatu fisik ya, yang dapat dilihat misalnya memakai salib dan yang lain-lain. Bukan itu. Tapi itu bukan berarti tidak boleh memakai salib. Boleh-boleh saja. Bahkan itu baik. Itu tandanya kita punya keberanian untuk menunjukkan aku ini adalah pengikut Kristus. Tapi sekali lagi, itu bukan hakikat orang percaya. Meskipun kita memakai salib sebesar apapun, jika kita tidak melakukan kasih, itu bukan murid Tuhan. Jadi kasih yang dilakukan itulah identitas murni, bahkan hakikat dari orang percaya itu sendiri. Hanya saja Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih ini sebetulnya bukan masalah baru. Dalam kitab Perjanjian Lama, masalah kasih ini sudah diulang-ulang menjadi aturan yang juga sering diucapkan, dilakukan dalam kehidupan orang-orang percaya. Disinyalir Tuhan Yesus di sini juga mengutip dari kitab Tawarik tentang hukum kasih. Jadi intinya ini bukan hal yang baru. Tapi mengapa hal yang lama yang sudah ada itu dikatakan perintah yang baru oleh Tuhan Yesus? Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, rupa-rupanya pada waktu itu kasih sudah mengalami sebuah degradasi makna. Kasih banyak diucapkan tapi sedikit dilakukan. Bahkan kasih seringkali dipakai sebagai senjata untuk pembenaran diri. Kepentingan diri sendiri. Jika aku salah, jika aku punya kehendak ini dan itu dan tidak dituruti oleh orang-orang tertentu, saya bisa mengatakan, loh kasihmu di mana? Mengapa engkau tidak mengampuni aku? Mengapa engkau tidak memberi aku? Katanya kamu hidup di dalam kasih. Bapak Ibu, itu namanya bukan kasih lagi.
tindakan seperti itu sudah menciderai tentang kasih itu sendiri. Kasih dipakai sebagai permainan, kotor demi kepentingan diri sendiri. Oleh karena itu, Tuhan ingin memulihkan kembali jati diri tentang kasih itu. Kasih tidak boleh dibuat main-main seperti itu. Lebih-lebih untuk kepentingan diri sendiri. Makanya Tuhan mengatakan, aku berikan perintah baru kepadamu. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kasih itu tidak cukup hanya diomongkan, didiskusikan, lalu selesai. Tapi kalau Tuhan mengatakan kasih, itu adalah sebuah action, sebuah tindakan konkret yang dapat dilihat, disaksikan oleh banyak orang. Oleh karena itu, kasih dikatakan sebagai identitas, sebagai hakikat dari orang percaya itu sendiri. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bukan dalam tataran ide, dialog, tapi sudah dalam tataran praksis. Dalam tataran realitas melakukan kasih itu sendiri. Itulah mengapa alasan Tuhan Yesus memberi perintah yang lama itu sebagai perintah baru. Untuk mengembalikan makna dan fungsi kasih dalam kehidupan orang-orang percaya. Dan itulah hakikat gereja. Hakikat orang yang percaya. Amin. Kita sejenak mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 203 ayat 1 dan 4. Dan bersama-sama kita bersyukur kepada Tuhan di dalam persembahan kita masing-masing. Haleluya, bernyanyilah haleluya, dengan merdu lakukanlah haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Langit dan bumi bersyukur, haleluya. Gereja angkatlah mazmur, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita satukan hati di dalam doa. Tuhan yang Maha Baik, sempurnakanlah firman yang telah kami renungkan bersama-sama, sehingga firman itu menjadi firman yang hidup dalam kehidupan kami. Perkenankan di tengah-tengah ibadah ini, kami juga doakan kehidupan para warga jemaat, dari anak-anak sampai orang tua, hanya ke tangan Tuhan. Engkau hadir menyapa mereka satu persatu dengan kasih, dengan kuasa, dan dengan berkat-Mu. Mereka yang sakit, Tuhan, Engkau yang memberi kesembuhan.
Mereka yang kekurangan, Tuhan, Engkau memberi kecukupan. Mereka yang lemah, Engkau memberi kekuatan. Tuhan, ajarkan bagi kami untuk selalu hidup peduli dengan sesama sebagai tanda kehadiran kasih yang memang harus kami nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, izinkanlah kami juga Engkau bimbing, Engkau tuntun, sehingga kami mempunyai rasa yang peka terhadap sesama kami. Mempunyai kemampuan untuk terus menolong, sehingga kami selalu hidup saling menguatkan, saling tolong-menolong sebagai wujud dari kasih kami. Dengan demikian Tuhan, kami boleh membangun kehidupan kebersamaan dalam kami berjemaat, bermasyarakat, seperti apa yang Engkau kehendaki. Tuhan, kami juga doakan berbagai aktivitas yang ada di gerejamu, program-program yang telah disusun, baik di bidang teologi, di bidang penata layanan, pelayanan, kesaksian, persekutuan. Engkau berkati, sehingga semua bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Secara khusus kami juga doakan negara bangsa yang kami cintai, Indonesia. Tak bosan-bosannya kami serahkan ke tangan-Mu para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai daerah. Berikan mereka kekuatan, hikmat, kejujuran, dan kemampuan dalam mereka membangun negeri yang kami cintai, Indonesia ini. Sehingga kami mampu keluar dari kesulitan-kesulitan yang ada, khususnya di masa-masa COVID ini. Dan kami membangun Indonesia menjadi Indonesia yang penuh dengan cinta kasih. Persembahan telah kami kumpulkan Tuhan sebagai tanda rasa syukur kami atas penyertaan dan berkat-Mu. Berkati dan sucikanlah, sehingga persembahan kami menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 424, kita pujikan dengan berdiri, ayat 1 dan ayat yang ketiga. Kita mengambil saat teduh dan menerima berkat. Anugerah, berkat dan damai sejahtera dari Allah selalu hadir menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya.
Amin. Tolong aku Tuhan, bimbing tanganku, jangan sia-sia karya hidupku. Tuhan yang abadi, bina hatiku, menunjukkan kasih dan sesamaku. Demikian saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah pada Rebu saat ini. Selamat jalan, selamat berpisah. Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita. Amin.